Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah Hijrah Ramdan, NIM D1B1200019, kelas AGT-B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kuis yang telah diberikan. Langsung saja. Nah, adapun persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman dan pupuk pada yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium, salah satunya yaitu harus memiliki data yang valid. Apabila data yang tidak valid, maka dapat menyebabkan kesalahan perhitungan yang fatal. Contohnya, kesalahan dari pengukuran analisis sampel dan kesalahan pengukuran penanganan data. Nah, untuk menjaga agar mutu data yang dihasilkan melalui suatu laporan dari laboratorium selalu baik dan benar, maka yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membandingkan data laboratorium dengan data laboratorium yang lain. Yang pertama, koleksi dan penanganan sampel. Bias yang disebabkan oleh pengambilan sampel seringkali sulit dan mahal untuk diukur. Kesalahan pengambilan sampel jauh lebih besar daripada kesalahan analisis. Yang kedua adalah kontaminasi. Media bebas analit adalah salah satu alat yang paling efektif untuk menilai dan mengendalikan kontaminasi. Yang ketiga, penyimpanan atau perlindungan sampel. Yang keempat, waktu tunggu sampel, di mana waktu tunggu sampel adalah waktu penyimpanan antara pengumpulan sampel dan analisis sampel. 5 yaitu subsampling sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Yang keenam yaitu batas deteksi, yaitu perkiraan konsentrasi di mana orang tersebut dapat cukup yakin bahwa senyawa tersebut ada. Yang ketujuh, pelaporan hasil dan estimasi ketidakpastian. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengukuran, di mana pengukuran adalah metrik penting yang dapat dilakukan untuk mengekspresikan kuantitatif objek, benda, dan peristiwa apapun. Adapun variabel pengukuran yaitu waktu, panjang, bobot, volume, suhu, dan panjang gelombang. Nah, adapun pendekatan yang dapat dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menggunakan beberapa metode analisis. Yang pertama yaitu metode analisis gravimetri, merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan proses pemisahan dan penimbangan suatu unsur atau senyawa dalam suatu zat dengan jumlah tertentu dalam keadaan sesempurna mungkin. Yang kedua, analisis trimetri, merupakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. 3 yaitu metode kolorimetri, merupakan metode analisis kuantitatif untuk sampel berwarna yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat berdasarkan intensitas cahaya warna larutan. Yang keempat yaitu metode spektrofometri, adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Yang kelima yaitu spektrometri serapan atom atau AAS, yaitu mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel padat atau cair melalui penerapan panjang gelombang elektromagnetik dari sumber cahaya. Nah, spektrofometri itu adalah teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Sedangkan spektrofometri serapan atom digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair atau padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya.